Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrian W Petani Milenial. Oke teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya sedang berada di lahan tanaman cabai geprek ya teman-teman. Jadi pada sore hari ini saya akan membuat video lanjutan setelah pindah tanam ya teman-teman. Karena memang pada saat minggu-minggu lalu itu tidak sempat saya buatkan videonya setelah pindah tanam itu teman-teman ya, karena pada saat pindah tanam itu ada tuh teman-teman ya videonya. Cuman untuk video kelanjutannya setelah pindah tanam, perawatan baik spray maupun kocor itu tidak saya buatkan videonya karena memang untuk masalah waktu ya, intinya keterkaitan masalah waktu. Terus saya juga tidak sempat lah, pada intinya seperti itu, karena berhubung saya juga posisinya kerja ya teman-teman. Nah maka dari itu kesempatan sore hari ini teman-teman, saya akan buatkan video tutorial teman-teman ya, tutorial cara penanaman cabai ataupun cara perawatan cabai setelah pindah tanam. Di usia berapa saja kita lakukan pengocoran, penyepraian. Maka dari itu teman-teman, cermati, perhatikan ya, cermati, terus dicatat teman-teman ya, agar tidak gagal paham teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya akan buatkan video secara singkat dan padat ataupun rangkumannya teman-teman ya, dari pindah tanam sampai ke hari ini teman-teman. Nah untuk hari ini teman-teman, usia tanaman cabai saya ini sudah 30 hari teman-teman. Pas 30 hari ya, karena kemarin itu nanam di tanggal 25 di bulan Februari itu kan tanggalnya sampai tanggal 28, berarti di bulan itu sisa 3 hari, tanggal 25 sampai ke tanggal 28 itu 3 hari, tambah sekarang tanggalnya di tanggal 7, jadi pas jadi pas usianya di 30 HST teman-teman. Nah untuk perlakuan sebelum pindah tanam itu teman-teman sudah ada videonya ya, video lengkap. Kita lakukan vaksinasi ataupun kita lakukan perlakuan pemberian insek, pungi dan pupuk teman-teman. Pupuk dan satu lagi bioaktivator tanaman. Ada 4 ya. Ada insek, pungi, pupuk dan bioaktivator tanaman teman-teman. Terus langkah berikutnya teman-teman, di hari pindah tanam, nah kita juga berikan perlakuan kita berikan perlakuan, yaitu yang pertama kita nggak usah cerita ya teman-teman, kita langsung videokan aja ini barangnya. Jadi di hari pindah tanam teman-teman, kita berikan perlakuan yang pertama teman-teman, kita berikan pupuk organik teman-teman ya, berupa bahan aktif asam humat teman-teman ya, asam humat. Kebetulan yang saya gunakan itu merek dagangnya ini teman-teman, Power Soil teman-teman ya. Jadi Power Soil ini tujuannya untuk menjemburkan tanah ya teman-teman, sehingga harapannya nanti setelah pindah tanam, perakaran daripada tanaman cabai yang kita tanam ini itu sangat cepat untuk perakarannya, teman-teman, sangat cepat untuk berkembang teman-teman. Nah selain itu teman-teman, kita pacu juga dengan pupuk kimianya dengan bahan aktif fosfat yang sangat tinggi teman-teman, dan masih ada nitrogennya teman-teman. Itu kita menggunakan
apa namanya, merek dagang Ultradap teman-teman ya. Ultradap ini dari Pak Tani teman-teman. Mungkin merek dagang lain sangat banyak ya teman-teman. Jangan terpatok dari apa namanya, merek dagangnya teman-teman ya. Untuk Ultradap ini kandungan fosfatnya itu sangat tinggi teman-teman. Nah ini 60% teman-teman, sangat tinggi ya. Terus untuk nitrogen juga teman-teman masih lumayan tinggi teman-teman, 12%. Nah maksudnya teman-teman, untuk power soil ini untuk menyuburkan kondisi tanah ya teman-teman. Jadi untuk kondisi tanah agar pertumbuhan perakaran itu cepat berkembang, dipacu juga dengan bahan aktif fosfat untuk unsur hara kimianya ya teman-teman. Sama unsur hara fosfat ini, untuk unsur hara fosfat ini yaitu tujuannya mempercepat pertumbuhan perakaran selain batang dengan pembungaan ya teman-teman. Jadi yang diharapkan langkah pertama pada saat pindah tanam fosfat ini untuk merangsang pertumbuhan perakaran teman-teman ya. Jadi berkaitan dengan kesuburan tanah itu. Jadi pertumbuhan perakaran ini dibantu dengan kesuburan tanah teman-teman gitu. Nah untuk nitrogennya ini sendiri teman-teman, ini kita 12% ini cukup tinggi ya teman-teman. Harapannya bisa membantu pertumbuhan daun teman-teman ya gitu. Terus berikutnya teman-teman, yang tidak kalah penting ya teman-teman, yang saya berikan itu ini teman-teman. Sorry, ini aja dulu teman-teman. Nah E4 teman-teman. Jadi pada saat pindah tanam kita berikan E4 teman-teman sebagai fermentasi ya teman-teman. Takutnya teman-teman di media semai itu belum 100% menjadi kompos, ataupun ketika ada cairan fermentasi dalam media semai yang kita bawa untuk ke media tanam teman-teman, itu terbantu ataupun meminimalisir daripada kondisi patogen membunuh, maksudnya teman-teman, untuk meminimalisir, untuk mengondisikan patogen-patogen jahat agar terbunuh ya teman-teman. Jadi tujuannya ini teman-teman, jadi sebelum dipindahkan direndam. Jadi otomatis air rendaman itu terbawa ke dalam media tanah teman-teman ya. Jadi media tanah ataupun media tanam dalam bedengan ini itu terfermentasi oleh E4 ini. Karena kenapa saya lakukan teman-teman? Nah yang saya lakukan ini tujuannya karena memang untuk dasaran yang saya lakukan itu hanya menggunakan pupuk kohe teman-teman, kotoran hewan. Dan kotoran hewannya kalau saya lihat sih pada saat penaburan itu belum 100% terfermentasi ataupun masih ada bau amoniaknya teman-teman. Sehingga memang saya harapkan E4 ini bisa membantu untuk memfermentasi di kondisi lingkungan perakaran pada saat pindah tanam teman ya. Maksudnya kondisi perakaran, kondisi lingkungan pada saat pertumbuhan perakaran teman-teman. Alah balelol ngomong teh. Biasa teman-teman. Jadi kalau lagi capek kayak gini. Tapi pada intinya itu teman-teman ya, yang saya gunakan itu E4 untuk fermentasi teman-teman. Gitu. Sudah 3 ya. Nah ini teman-teman, yang tidak kalah penting teman-teman. Yang tidak kalah penting, selain power soil, Ultradap, E4. Nah ini yang tidak kalah penting. Kecil-kecil cabai rawit teman-teman. Mana mereknya? Nah ini teman-teman. Mereknya Aktif. Gitu teman-teman ya.
Jadi aktif ini teman-teman, aktif ini produk dari Maxi Agri ataupun Maxi ya, Maxi Agri Indonesia dengan merek dagang aktif. Aktif ini sebagai teman-teman nih, perhatikan ya, catat ya teman-teman, ini karena saya sangat rekomendasi teman-teman ya. Saya rekomendasikan untuk semua tanaman teman-teman tanpa kecuali ya, baik itu tanaman perkebunan ataupun tanaman keras. Tapi ya pada saat mungkin kalau bisa diaplikasikan sudah produksi juga seperti sawit, karet mungkin. Cuman yang selama ini untuk di tanaman hulti itu sangat cocok terus teman-teman, sangat rekomendasi lah untuk semua tanaman. Jadi aktif ini ada tulisannya teman-teman. Kalau saya mungkin takut nggak percaya ya kalau saya ngomong, aktif ini sebagai bioaktivator tanaman. Itu kandungannya salah satunya asam humat, dan asam humat ini turunannya maksudnya selain asam humat yang lain-lainnya itu, ini karena tulisannya kecil ya teman-teman, itu tidak ada di produk manapun ya teman-teman. Sekaligus pun itu ada asam aminonya di produk-produk lain. Nah ini asam aminonya lain, kandungannya yang lain pun banyak teman-teman, karena memang tidak terbaca ya karena kecil teman-teman tulisannya. Cuman oke lah, kita jangan banyak bicara terkait masalah asam amino lah, ini itu ABC lah, ini itulah. Jadi selama saya mengaplikasikan ini, terus saya juga cari informasi teman-teman yang lain juga, petani-petani yang lain juga teman-teman. Ketika kita menggunakan produk ini, itu cocok di semua tanaman, termasuk di tanaman cabai teman-teman ya, di hortikultura yang lainnya seperti sayuran timun ataupun melon, semangka, kacang, bayam, segala kangkung, terus padi ya teman-teman. Padi, terutama di padi itu ini sangat bagus teman-teman, dan ini di cabai pun sangat bagus teman-teman. Nah ini bisa dilihat, ini salah satunya hasil daripada aplikasi aktif ini teman-teman. Ini usianya 30 HST ya teman-teman. Nah ini sebagai bioaktivator tanaman yang saya aplikasikan dari mulai awal teman-teman ya. Kalau video yang sebelumnya, kalau saya cerita semua sebelum pindah tanah, mungkin teman-teman gak bakalan nonton video yang lainnya teman-teman ya. Ini saya cerita dari mulai pindah tanam saya sudah menggunakan produk aktif ini teman-teman. Nah Bang, berapa dosisnya? Oke, saya tanya, saya jawab teman-teman ya. Saya jawab, jadi untuk dosis teman-teman dari aktif, terus E4, Ultradap, Power Soil itu untuk untuk 50 liter air kemarin saya kasih teman-teman. Yang pertama itu Power Soilnya itu kisaran 250 gram, ataupun ini kan kemasan kemasan setengah kilo ya teman-teman. Kemasan 1 kilo. Jadi kemarin itu saya kasih setengahnya, ataupun 500 gram teman-teman. 500 gram Power Soil, terus Ultradapnya itu saya kasih kisaran 10 sendok ya kalau nggak salah. Sorry teman-teman. Untuk Ultradapnya ini saya kasih teman-teman. Ultradapnya saya kasih sekitar kemarin tuh 8 apa 10 sendok gitu ya. 10 sendok makan teman-teman. Oke, saya ingat 10 sendok makan teman-teman. Jadi untuk 50 liter air saya kasih Ultradapnya sekitar 10 sendok makan. Untuk Ultradap ya 10 sendok makan. Untuk Power Soil ini 500 gram teman-teman, ataupun setengah kilo.
Nah untuk E4-nya ini saya kasih ini 1 liter ya, kemasan 1 liter saya kasih kemarin itu setengahnya teman-teman. Jadi 500 mili untuk 50 liter air. Nah untuk triaktifnya teman-teman, triaktifnya ini saya kasih sekitar 1 botol yang kalau kemarin sih yang 100 mili teman-teman ya. Ini yang saya pegang ini 50 mili. Kemarin itu kemasannya yang ini kan kemasannya teman-teman ada yang 50, 100, 250, 500, 1 liter teman-teman. Jadi kebetulan kemarin yang saya kasih itu yang kemasan 100 mili teman-teman. Jadi 100 mili 1 botol ya, 1 botol 100 mili itu saya masukkan ke dalam 50 liter air teman-teman. Nah kita aduk menjadi satu teman-teman. Kita aduk menjadi satu. Nah ini pada intinya ini teman-teman, keempat produk ini saya berikan ataupun kita aplikasikan perlakuan ya, tepatnya kita berikan perlakuan kepada benih sebelum pindah tanam ataupun kepada bibit sebelum pindah tanam dengan cara direndam teman-teman. Jadi 50 liter air kita campurkan Ultradap 10 sendok, Power Soil itu 500 mili, 500 gram ataupun setengah kilo, E4-nya itu 500 mili. Terus untuk bioaktivator tanaman merek dagang aktif itu sekitar 100 mili teman-teman. Nah, kita aplikasinya sebelum pindah tanam itu semayannya di sana ya teman-teman, karena sudah kosong juga sih, nggak bakalan bisa dilihat untuk kondisi semayannya. Jadi sebelum pindah tanam kita masukkan rendam ke dalam air tersebut kisaran sekitar 1 menit ataupun 1 sampai 2 menit teman-teman. Jadi harapannya 1 sampai 2 menit itu airnya sudah bisa meresap ataupun sudah kondisi meresap ke dalam media semai teman-teman. Nah kebetulan teman-teman, selain khasiatnya itu ketanamannya sangat bagus ya teman-teman, nanti kita bahas, itu juga memudahkan kita memindahkan pindah tanamnya, karena kita kebetulan kemarin menggunakan pot tray. Nah ini salah satu teknik ataupun cara teman-teman. Oke, mungkin teman-teman tidak tahu, tidak pernah melakukan perlakuan pemberian keempat unsur hara ini teman-teman, keempat produk ini. Tapi salah satu teknik pemindahan tanam bibit cabai dari pot tray ke tanaman ke media tanah, ke media tanam, ke bedengan ya teman-teman, itu dengan cara direndam dulu. Nah di satu momen ataupun satu kondisi saya langsung manfaatkan pemberian pupuk yang memang khasiatnya sangat bagus teman-teman. Kalau hanya direndam menggunakan air mineral saja ataupun air biasa saja teman-teman, itu hanya memudahkan dia media semainya agar tidak buyar ataupun tidak pecah teman-teman. Nah kalau menggunakan keempat produk ini, selain memudahkan copotnya media semai dari pot tray agar tidak pecah, juga khasiatnya itu bagus teman-teman, sangat satu tadi kita sudah jelaskan ya, mempercepat perangsangan akar, yang kedua terhindar dari layu, yang ketiga terhindar dari stresnya proses pemindahan tanam, yang keempat itu cepat beradaptasi dengan lingkungan, yang kelima cepat subur teman-teman gitu. Oke teman-teman, ini waktunya sudah 19 menit ya teman-teman. Mungkin cara penyampaian saya juga terlalu panjang lebar gitu, tapi takutnya kalau tidak dipanjang lebarkan penyampaian saya ini, takutnya teman-teman semua nggak paham, takut gagal paham ataupun tidak jelas gitu ya teman-teman. Mungkin kita lakukan pembuatan video part keduanya teman-teman, untuk setelah perlakuan pada saat pindah tanam. Oke,
next time next videonya teman-teman harus ditonton biar tidak gagal paham. Pantengin terus channelnya Andrian Wae. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya teman-teman. Oke.